Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan buruk yang kalian kerjakan itu dengan perbuatan yang baik, maka akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat Islam, di mana Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwasanya tidak ada amalan yang paling berat timbangannya di mizan kelak pada hari kiamat melainkan atau selain akhlak yang baik. Ma min syai'in athqal fil mizani min husnil khuluq. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah ditanya pada sahabat, ya, faman ahab ibadillah ilallah, siapakah orang yang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan ahsanuhum khuluqan, orang yang akhlaknya paling baik. Ini menunjukkan akhlak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat Islam. Bahkan akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada manusia menjadi tolak ukur daripada ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mendatangi panggilan Allah, mendatangi ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah menjelaskan siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, produktif, membantu orang dalam kondisi sarra' wa dharra, dalam kondisi senang maupun susah. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang bertakwa itu yang mampu menahan marahnya, lapang dadanya, stabil emosinya. Wa'afina 'anin nas, dan orang-orang yang mengampuni orang lain, memaafkan. Ini semuanya berkaitan dengan interaksi kita dengan sesama. Ya, membantu orang, bermanfaat untuk orang. Ya. Kemudian menjaga emosi, kemudian memaafkan kesalahan orang. Ini semuanya adalah hubungan kita dengan sesama. Ini merupakan ciri orang-orang yang bertakwa. Baru setelahnya Allah menjelaskan orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Orang yang ketika berbuat keburukan, berbuat fahisyah, sesuatu yang keji atau sesuatu yang mungkar, segera bertaubat kepada Allah. Ini hablu minallah. Maka takwa memiliki dua dimensi, dimensi hubungan dengan Allah, dimensi hubungan dengan manusia. Maka husnul khuluq, akhlak yang baik, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW sering mengaitkan akhlak yang baik ini dengan iman, di mana beliau menyampaikan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya mengucapkan perkataan yang baik, atau kalau tidak, mending diam. Lalu Rasulullah juga menyebutkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dalam riwayat yang lain juga falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Ini semuanya berkaitan dengan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam satu kesempatan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Beliau bersumpah 3 kali. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, kila man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Kata Rasulullah, man layak menjarahu bawa'iqah,
orang yang mengaku beriman tapi tetangganya tidak terjaga, tidak merasa aman dari gangguan tangannya, dari gangguan suaranya, ucapannya, ataupun dari gangguannya secara umum, maka orang yang semacam ini pada dasarnya tidak beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu riwayat, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," dalam riwayat lain salihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus semata-mata, ya, seakan-akan nggak ada atau tidak ada tujuan lain atau tidak ada tugas lain, semata-mata untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Tentu akhlak di sini umum, ya, semua akhlak kita kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkannya, tidak mensekutukannya, dengan beribadah kepadanya semata. Kemudian akhlak kepada sesama dengan tadi yang sudah kita sebutkan beberapa riwayatnya. Juga akhlak kepada alam, akhlak kepada lingkungan. Nah, inilah tugas Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya senantiasa memperhatikan akhlak kita, tidak hanya sholat kita, tetapi juga akhlak kita. Karena pada dasarnya sholat kita akan membentuk pribadi yang baik, membentuk pribadi atau karakter muslim yang baik kalau sholatnya benar. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Kan begitu. Jadi sholat kita ini akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seharusnya kalau sholatnya benar, akan tercermin di dalam akhlak kita yang baik. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi seorang mukmin yang baik di hadapan Allah, juga baik di hadapan sesama. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي.